Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hafid Azaki, NIM 1901010295. Saya akan menjelaskan tentang hukum perdagangan. Yang pertama, pengertian pekerjaan. Bekerja merupakan sebuah kewajiban yang kuat pada tiap individu agar bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan dalam konteks ekonomi, politik, bekerja lebih sebagai promosi karena mempresentasikan status dan penghasilan yang tinggi. Dan yang kedua, pengertian pengusaha. Pengusaha adalah seorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahaannya, pengusaha dapat melakukan sendiri dan dibantu oleh orang lain, atau menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan. Dan yang ketiga, hubungan hukum antara penguasa dengan pembantu perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan memiliki hubungan yang bersifat subordinal, yaitu hubungan atas dan hubungan bawah, sehingga berlaku hubungan perburuan. Misalnya, pemimpin perusahaan memegang prokurasi, pemimpin filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan, pembantu di luar perusahaan memiliki hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah. Dan yang keempat, urusan perusahaan. Pengertian urusan perusahaan yaitu segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan. Urusan perusahaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi ekonomi dan segi hukum. 1. Segi ekonomi. Urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, segi hukum. Segi hukum dari segi hukum urusan perusahaan sendiri, dari perbuatan hukum dan produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya, jenis perusahaan. Berdasarkan status hukum, berdasarkan hukumnya, perusahaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi. Di Indonesia, ketiga golongan tersebut disebut juga sebagai pelaku ekonomi atau sokoguru perekonomian Indonesia. Jenis perusahaan menurut status kepemilikan. Selain 4 pembagian jenis perusahaan, ada penggolongan atau sebutan lain bagi suatu perusahaan, yaitu perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Yang pertama, perusahaan tertutup memiliki ciri-ciri saham atas nama, jumlah saham sedikit, pemegang saham saling mengenal. B. Perusahaan terbuka memiliki ciri-ciri saham atas pembawa, jumlah saham besar, tidak ada hubungan pribadi antara pemegang saham dan atau impersonal. Itulah yang dapat saya sampaikan dari 7 materi yang tertera pada Classroom, dan kalau ada kurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.